Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita sempurnakan pembahasan kita tentang zakat emas dan perak. Ada beberapa poin catatan sebagai pelengkap pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah jelaskan alasan kenapa nisab uang ya, itu berdasarkan nisab emas, karena memang kalau seandainya dinisabkan ke nisab perak maka ini jumlahnya sangatlah sedikit. Kemudian adapun wanita yang memakai perhiasan, ya, perhiasan yang dipakai, maka ini sebaiknya atau yang lebih utama dizakati apabila mencapai nisab dan haul. Kemudian poin catatan yang ketiga, apabila seorang wanita memiliki cincin emas dengan butir permata, ya, jadi seorang wanita memiliki cincin emas tetapi di atasnya ada butir permatanya, maka jika memungkinkan mencabut permata tersebut apabila tidak merusak cincin, jika tidak memungkinkan mencabut mutiara tersebut, maka memperkirakan berat emas dan mengeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab dan genap 1 tahun. Jadi yang wajib untuk dihitungkan hanya emasnya saja. Ya, kalau seandainya memungkinkan untuk mencopot permata tersebut, ya, tanpa harus merusak cincin itu, maka itu dilakukan. Ya. Tetapi kalau seandainya tidak bisa, maka diperkirakan. Ya, diperkirakan ini untuk berat emasnya itu berapa gram. Ya, biasanya toko emas lebih tahu. Ya, perkiraan emas kalau ukurannya sekian, ya meskipun di atasnya ada permatanya, insya Allah bisa memperkirakan. Ya. Kalau ini seandainya tidak memungkinkan untuk dicopot, hanya diperkirakan saja. Ya, ini sebagaimana fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian catatan yang selanjutnya, apabila seseorang memiliki emas yang belum mencapai nisab dan perak yang belum mencapai nisab, maka tidak wajib untuk menggabungkannya dan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Artinya seseorang memiliki emasnya juga belum mencapai nisab, belum sampai 85 gram. Begitu juga dengan peraknya belum sampai mencapai 595 gram. Ya. Maka apakah dia wajib menggabungkan, ya, agar nanti mencapai nisab? Maka jawabannya tidak. Ya, karena emas itu memiliki nisab tersendiri, perak pun juga memiliki nisab tersendiri. Ya, meskipun pada akhirnya ketika dikumpulkan itu mencapai nisab, maka ini tidak perlu dikumpulkan. Ya, karena masing-masing mempunyai nisab tersendiri. Ya, ini sebagaimana hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarriqu baina mujtami'in khasyatas shadaqah. Janganlah yang terpisah disatukan dan janganlah yang telah menyatu dipisahkan karena takut membayar zakat. Ya, jadi tidak perlu disatukan. Ya, karena emas dan perak memiliki nisab tersendiri. Kemudian yang selanjutnya, apabila orang yang terkena wajib zakat meninggal sementara dia belum menunaikan zakat, maka ahli warisnya harus mengeluarkan zakatnya dari harta peninggalannya sebelum dilakukan wasiat dan pembagian waris. Misalnya ada seseorang yang memiliki uang tadi, ya. Kita ini bukan sebagai patokan, tapi nanti bisa dicari lagi, ya. 85 gram emas 24 karat itu berapa rupiah? Misalnya katakanlah 80 juta. Ya, seseorang memiliki 80 juta. Kemudian berjalanlah haul. Ya, sebelum dia mengeluarkan, sebelum genap 1 tahun, ya 3 hari sebelum 1 tahun, 1 haul, maka orang ini meninggal. Ya, maka yang wajib untuk mengeluarkan zakatnya
adalah ahli warisnya. Ya, sebelum hartanya dibagi, maka ahli warisnya berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian sebelum terakhir, apabila seseorang memiliki emas tujuannya adalah untuk dipakai, maka wajib dizakati sebesar 2,5% jika telah mencapai nisab dan haul. Ya, ini dah jelas ya. Tetapi jika tujuannya adalah untuk perdagangan, maka dikenakan zakat perniagaan karena menjadi barang dagangan. Ya, kalau seandainya itu emas yang dipakai, maka yang dikeluarkan 2,5%. Ya, hitungannya adalah zakat emas dan perak. Ya. Tetapi kalau emas itu bukan untuk dipakai, tetapi diperdagangkan, maka dia nanti terkena zakat dari jalur perdagangan. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah zakat diwajibkan pada harta itu sendiri, seperti emas dari emas, perak dari perak, uang dari uang, dan seterusnya. Hal ini tidak diganti kecuali ada kebutuhan dan maslahat. Ya, jadi kalau misalnya yang dipunya adalah uang, maka benda yang dihitung itu yang dikeluarkan, bukan nilainya. Misalnya orang memiliki 80 gram emas, maka yang dikeluarkan 2,5% ya emasnya itu, bukan uangnya, bukan nilai uangnya, tidak. Ya, begitu juga nanti ketika zakat pertanian, ya, maka yang dikeluarkan adalah hasil taninya itu, bukan uangnya. Ya, meskipun ukurannya sama, tapi sebaiknya yang dikeluarkan yaitu benda atau sesuatu yang dihitung, bukan nilainya. Ya, wallahu taala alam. Ya, ini saja yang bisa kami sampaikan ya pada malam hari ini berkaitan tentang zakat emas dan perak. Insyaallah masih ada beberapa pembahasan zakat pertanian, kemudian zakat peternakan, kemudian zakat perdagangan, dan diakhiri dengan rikaz. Ya, mohon kesabarannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kita dengan pemahaman yang baik, yang benar, sehingga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, sebelum kita akhiri, silahkan bagi akhwat kalau ada yang ditanyakan ditulis di kertasnya masing-masing. Bagi